Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kaidah besar terjadi, bolehnya meninggalkan syariat untuk orang-orang yang sudah mencapai level agama tertentu. Ini beredar di tengah kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia, sampai internasional. Sebuah aliran-aliran sesat di permukaan bumi ini, yang kalau dipelajari ada jenjang-jenjangnya. Kalau sudah sampai kepada jenjang yang terbaik, dia boleh untuk tidak sholat, dia boleh untuk tidak puasa Ramadan, dia boleh untuk minum khamar, dia boleh untuk ini, boleh untuk meninggalkan agama. Ini adalah kaidah syaitan. Dan ajaran seperti ini, ajaran-ajaran iblis, na'udzubillahi min dzalik. Walaupun ada aroma-aroma seperti orang beragama, agama Allah tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah umat Nabi Muhammad SAW terbaik. Beliau berkata, aku ingin semua yang datang dari Nabi aku amalkan dan tidak lari sedikit pun. Karena kalau aku lari sedikit saja, aku takut hatiku menjadi hati yang sesat. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku ingin semua yang datang dari Nabi aku amalkan. Tidak ingin satu pun lari. Karena kalau sempat saya lari, saya takut hatiku berubah menjadi hati yang tersesat, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arba. Ini Abu Bakar, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa Anda yang berani mengatakan bahwa saya sudah sampai level ini? Sehingga bagi saya, kalian sholatnya takbiratul ihram sampai salam, kalau saya nggak perlu sholat seperti itu. Ini adalah kaidah syaitan. Merasa sudah sampai kepada jenjang yang luar biasa, sehingga tidak lagi wajib sholat, tidak lagi wajib puasa, tidak lagi wajib zakat. Boleh melakukan hal-hal yang sifatnya haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan kata para ulama, yang seperti ini bisa membawa kepada dosa kufur, keluar dari agama Islam. Orang yang berani mengatakan bahwa tidak wajib bagi saya sholat, tidak wajib bagi saya berpuasa Ramadan, maka dia telah merubah agama Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah, dan merubah hukum wajib menjadi hukum tidak wajib. Dan ini pekerjaan yang bisa mendatangkan dosa kufur, dan dosa kufur besar yang bisa membuat orang keluar dari agama Islam. Yang ketiga, dan kita cukup dengan yang ketiga, insya Allah kita lanjutkan pada sesi setelah maghrib insya Allah. Sebuah kaidah besar mengganggu banyak manusia muslim di negeri kita. Kaidah yang beredar di tengah kaum muslimin, semua orang Islam pasti masuk surga. Ini juga kita temukan di tengah kaum muslimin banyak. Sebenarnya kalimat ini kalimat benar asal difahami benar. Namun prakteknya di tengah kaum muslimin tidak benar. Sehingga ketika dipraktekkan dengan tidak benar, maknanya jadi hancur-hancuran. Maksud kaum muslimin dengan kaidah yang benar di tengah mereka, semua umat Islam itu pasti ke surga, asal orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semua pasti ke surga. Dan ini batil. Asal mengucapkan saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pasti ke surga, itu tidak benar. Apakah Anda tahu bahwa banyak di zaman Rasul orang hidup bersama Rasul, sholat bersama Rasul, puasa bersama Rasul, jihad di zaman Rasul ke neraka? Kurang fasih apa mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Kalau hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian amalan membantah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini bukan umat Islam yang akan ke surga. Dan ini makna yang difahami oleh banyak kaum muslimin. Merasa diri aman, saya muslim,
Saya sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun saya enggak sholat, walaupun saya enggak puasa Ramadan, tapi saya orang Islam. Semua orang Islam itu pasti masuk surga. Sehingga menjadi kaidah besar bagi iblis menyerat manusia untuk lalai beragama, meninggalkan agama. Lalu apa yang makna yang benar dari semua umat Islam masuk surga? Makna yang benar adalah semua yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sampai akhir hayatnya dia tidak batalkan itu dengan hal-hal yang bertabrakan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia benar-benar menjaga asyhadu alla ilaha illallah sehingga taat kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sehingga taat kepada Rasulullah, dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang membatalkan la ilaha illallahnya sampai akhir hayatnya, dan wafat dalam kondisi la ilaha illallah terjaga, tidak dibatalkan oleh perbuatan dan perkataan. Itu orang pasti ke surga. Ini makna yang benar. Orang yang menjaga la ilaha illallahnya sampai akhir hayat dan dia tidak batalkan dengan kesyirikan, tidak batalkan dengan kekufuran. Adapun dia ucapkan, kemudian perbuatan syirik dia lakukan, batal la ilaha illallahnya. Asyhadu an la ilaha illallah dia ucapkan, dia lakukan dosa-dosa kufur, batal la ilaha illallahnya. Dan kalau sudah batal la ilaha illallahnya, dia wafat, di sisi Allah, wafat bukan sebagai seorang muslim. Yang wafat sebagai seorang muslim di dalam ilmu Allah adalah yang bertahan memiliki la ilaha illallah dan tidak batal sampai akhir hayat. Namun yang tengah berada di tengah manusia adalah asal ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah aman, untuknya surga. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah kunci surga. Kita sudah punya asyhadu an la ilaha illallah. Dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, apakah la ilaha illallah kunci surga? Kata Imam Al-Basri, benar. La ilaha illallah itu kunci surga. Namun ketahuilah, tidak ada kunci melainkan punya gigi-gigi. Ada gigi-giginya. Setiap kunci ada apa? Ada gigi-giginya. Ada tuntutan-tuntutan la ilaha illallah yang harus diamalkan. Itulah dia gigi-gigi la ilaha illallah. Itulah dia gigi-gigi dari kunci surga. Barang siapa yang datang membawa gigi, membawa kunci, pakai gigi-gigi, dibukakan pintu untuknya. Barang siapa yang membawa kunci tanpa ada gigi-giginya, tidak akan dibukakan untuknya pintu surga. Maka wahai muslim, tidak cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu Anda sudah yakin surga sudah di tangan. Karena boleh jadi pekerjaan Anda membatalkan la ilaha illallah. Perbuatan Anda membatalkan la ilaha illallah. Perkataan Anda membatalkan la ilaha illallah. Ketika Anda berkata kepada pawang hujan, Pak tolong tahan hujan Pak, jangan sampai turun. Perkataan Anda itu sudah membatalkan la ilaha illallah yang Anda ucapkan sebelumnya. Karena Anda sudah meminta kepada selain Allah, dan permintaan kepada selain Allah membatalkan la ilaha illallah. Berarti kunci Anda tidak punya gigi sama sekali. Kata Imam Hasan Al-Basri, datang membawa kunci yang ada gigi-giginya, dibukakan pintu surga. Datang membawa kunci tak punya gigi, tak dibukakan pintu surga. Maka la ilaha illallah tidak bisa hanya sekedar diucapkan, namun dijaga untuk tetap bertahan, tidak dibatalkan oleh perkataan dan perbuatan sampai akhir hayat. Kalau begini benar, orang ini akan ke surga. Karena dia membawa la ilaha illallah menghadap Allah. Sekiranya dia punya dosa maksiat yang banyak yang Allah tidak ampuni, dia akan diazab di neraka dulu. Namun tetap akan Allah angkat masuk ke dalam surga. Dan tak akan pernah kekal di neraka untuk selama-lamanya. Namun yang beredar di tengah masyarakat kita bukan itu. Kaidah beredar asal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, surga sudah di tangan. Sehingga akhirnya apa? Berani melakukan apapun yang dilarang oleh Allah, berani melakukan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang keberanian itu mengarah kepada pembatalan la ilaha illallah. Namun dia merasa aman, saya muslim, saya pasti ke surga. Saya muslim, saya pasti ke surga. Diamankan untuknya surga oleh iblis untuk dia berani melakukan maksiat kepada Allah, yang boleh jadi salah satu maksiatnya itu membatalkan la ilaha illallahnya.
maka tidak begitu memahami setiap orang Islam masuk surga. Namun harus dipahami dengan cara yang tadi. Dia ucapkan la ilaha illallah dengan hati yang serius, dan dia amalkan la ilaha illallah, dan dia tidak lakukan amalan yang membatalkan la ilaha illallahnya sampai akhir hayat. Ini orang yang Islam yang pasti akan masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. sebuah kaidah besar terjadi, bolehnya meninggalkan syariat